Hello semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya yang dimana sekarang Xiaoyan sedang mencari makhluk buas benih kekosongan di lautan kehampaan, agar Xiaoyan memiliki banyak pil abadi untuk mengikuti kontes 3000 alam. Dalam perjalanan ini, mereka pun bertemu kembali dengan para pasukan dari klan iblis Hiu Zenshan, yang dipimpin oleh Shao. Namun dalam pertarungan ini setelah Xiaoyan sangat mudah melawan Zenshan kembali, dan Xiaoyan berhasil mengalahkannya, namun sekarang muncul ketua klan iblis Hiu yang kuat, Shao. Namun ketika Shao ini mencoba memprovokasi, tiba-tiba muncul sosok gagah tampan, muncul dia adalah Hua Buyu, kakak dari Ding Yue. Walaupun dia berada di bintang 4 karena dia adalah penguasa bintang merah ini, dia menggunakan kekuatan alam yang membuat kekuatannya melonjak sangat tinggi yang mampu melawan bahkan Dosian bintang 7. Hal ini membuat Shao pun benar-benar terkena mental yang akhirnya dia pun menyerah kepada Hua Buyu. Akhirnya setelah itu kelompok Xiaoyan pun dia beristirahat di planet bintang merah ini. Xiaoyan yang pada saat ini sedang duduk bersantai di kediaman Hua Buyu sambil nyebat rokok Magnum. Lalu tidak lama setelah itu Hua Buyu pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Dirinya pada saat ini belum mengetahui nama dari saudara, jadi izinkan dirinya pada saat ini memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah master dari bintang merah. Selain itu saudara juga bisa menyebutnya dengan sebutan Hua Buyu. Xiaoyan juga berkata bahwa dirinya bernama Xiaoyan sang pemburu janda. Hua Buyu pun bertanya apakah mungkin saudara laki-laki berasal dari keluarga Xiao. Xiaoyan pada saat ini secara alami mengerti yang dimaksud dengan keluarga Xiao oleh Hua Buyu ini adalah keluarga Xiao yang berada di dunia tingkat atas. Pada akhirnya Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan hanya berasal dari alam yang lebih rendah. Keluarganya memang keluarga Xiao, tetapi seharusnya bukan keluarga Xiao yang dikatakan oleh saudara Hua Buyu. Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu dirinya kembali menatap ke arah Xiaoyan dan berkata ternyata saudara Xiaoyan tampaknya sangat pandai mengendalikan api. Dirinya berpikir intensitas api dari saudara Xiaoyan ini sangat mirip dengan dewa dari api kuno. Dewa api kuno ini berasal dari alam yang lebih tinggi dan kekuatannya tidak perlu ditanyakan lagi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hua Buyu, Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama dari alam ini. Namun Xiaoyan pada saat ini masih tetap rendah hati, tidak mungkin untuk membandingkan kekuatan Xiaoyan ini dengan orang-orang kuat di tingkat atas. Hua Buyu berkata sepertinya pemahaman saudara Xiaoyan tentang api surgawi ini sedikit dangkal. Jika saudara Xiaoyan bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari seorang yang memiliki pemahaman yang cukup tinggi, maka Hua Buyu yakin saudara Xiaoyan pasti akan bisa naik ke puncak di masa depan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini mengalihkan topik dengan bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara Xiaoyan berada di sini hanya untuk membantu adiknya menemukan Void Cities. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk. Sementara itu Hua Buyu lanjut berbicara, seharusnya sepertinya ada hal lain yang akan dilakukan oleh saudara Xiaoyan. Hua Buyu pada saat ini melihat tampaknya Xiaoyan adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Xiaoyan pun tersenyum masa mendengar perkataan dari Hua Buyu. Xiaoyan pun segera mengangguk dan menjelaskan bahwa ia akan berpartisipasi dalam kontes pukul 10 alam. Namun hal yang konyolnya adalah Xiaoyan bahkan tidak memiliki cukup biaya untuk perjalanan. Oleh karena itu ia harus mendapatkan sponsor dari Nona Ding Yue. Apakah saudara Xiaoyan benar-benar akan mengikuti kontes 10.000 alam? Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bukankah seharusnya dengan kekuatan dari saudara Hua Buyu akan bisa ikut serta dalam kontes 10.000 alam tersebut? Hua Buyu pun menganggukkan kepala dan berkata bahwa dirinya sebelumnya pernah berpartisipasi dalam kontes tersebut, namun sangat disayangkan bahkan Hua Buyu pada saat itu tidak bisa melewati ilusi pertama. Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa dengan kekuatan dari saudara Hua Buyu, bagaimana mungkin dirinya bisa gagal? Hua Buyu pun menghela nafas tidak berdaya dan berkata sejujurnya kekuatannya pada saat itu sama dengan kekuatan saudara Xiaoyan. Pada saat ini selain itu sebenarnya ilusi ini tidak kalah sesulit yang dibayangkan. Dirinya tidak memenangkan kompetisi pada saat itu mungkin alasannya karena kepribadiannya yang berlebihan. Sepertinya semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan kekuatan dari Hua Buyu. Terlebih lagi, meskipun ada banyak kontestan di sana, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tim dari alam bawah atau menengah. Mereka semua berada di sekitar kekuatan Dosian bintang 1 dan terlebih lagi dengan pembatasan usia tidak banyak orang yang menonjol. Sementara itu, adapun kompetisi seperti kontes 10.000 alam ini mungkin menggoda untuk dunia tingkat rendah dan tingkat menengah, tetapi untuk dunia tingkat atas permainan seperti itu tidak diragukan lagi, hanyalah membuang-buang waktu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan menyimak apa yang dikatakan oleh Hua Buyu. Dirinya berkata bahwa di kompetisi ini babak pertama tidak terlalu sulit untuk dilewati, tetapi setelah memasuki ilusi kedua pada dasarnya ada orang-orang seperti talenta dari semua lapisan masyarakat yang berkumpul bersama. Dengan begitu akan sangat sulit untuk mendapatkan skor dan memasuki di antara 2000 orang di dalam ilusi.
Setelah ilusi kedua menghilang terutama beberapa murid dari dunia tingkat menengah, bahkan mereka memiliki sumber daya yang melimpah, kebanyakan dari mereka telah menembus dosian bintang 2, atau bahkan dosian bintang 3. Di bawah pembatasan usia 10.000 tahun ke bawah ini bakat dan kecepatan kultivasi semacam ini sungguh-sungguh sangat menakutkan. Jika Xiaoyan bisa memasuki ilusi kedua maka sebagian besar musuh yang akan Xiaoyan hadapi mungkin akan datang dari dunia tingkat menengah. Sementara itu untuk kompetisi terakhir itu akan mengumpulkan semua petarung top dalam 10.000 tahun terakhir, Xiaoyan masih menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya mengucapkan terima kasih karena Hua Buyu telah memberikan detail yang lebih lengkap bersama dengan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini teringat bahwa Xiao Wutian pernah berkata, jika Xiaoyan bisa menonjol di 10 besar turnamen 10.000 alam, maka Xiaoyan akan dapat memperoleh perlindungan dari beberapa alam yang lebih kuat dan memberi benua Dodi lebih banyak waktu. Xiaoyan juga pada saat ini sangat penasaran hadiah apakah yang akan didapatkan jika mereka bisa menerobos ke peringkat 1. Ia masih belum tahu hadiah apa yang akan didapatkan jika seseorang memenangkan kejuaraan di turnamen. Hua Buyu pun segera berkata bahwa hadiah dari kontes 10.000 alam ini sangat istimewa. Hadiahnya sebenarnya diperoleh di dalam ilusi ini setiap 10.000 tahun ilusi semuanya akan berubah, namun untuk ilusi ketiga ini berbeda karena ilusi itu adalah ruang tingkat tinggi yang telah lama tertinggal. Di ruang tingkat tinggi ini ada juga keberuntungan yang tidak terhitung jumlahnya. Jika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan ini, maka Xiaoyan akan segera dapat menonjol di antara tim-tim lain. Dengan begitu Xiaoyan akan bisa mendapatkan perhatian dan ketika saatnya itu tiba Xiaoyan benar-benar akan menarik perhatian dari beberapa alam yang kuat dan mereka akan mati-matian memenangkan Xiaoyan. Banyak alam yang lebih rendah berharap untuk mendapatkan perlindungan dari alam yang lebih kuat karena hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan di alam yang tidak terhitung jumlahnya yang kacau ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan termasuk salah satunya. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum malu dan pada saat ini menggaruk kepala belakangnya. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini sedikit terkejut. Hua Buyu tentu saja mengetahui dengan jelas kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan, namun dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan berjuang untuk alamnya sendiri. Pada akhirnya tanpa sadar Hua Buyu segera bertanya apakah saudara Xiaoyan berjuang untuk alamnya sendiri. Hua Buyu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi penuh kekaguman. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan dari Hua Buyu. Hua Buyu pun segera lanjut berkata bahwa bakat kultivasi dari saudara Xiaoyan adalah yang terbaik di antara orang-orang yang dirinya temui. Sejauh ini mengingat waktu saudara Xiaoyan pasti akan mendapat tempat di antara talenta di masa depan. Mendengar Hua Buyu yang memberikan evaluasi tinggi kepada Xiaoyan, ia pada saat ini merasa sedikit malu. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu di hadapan Hua Buyu. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini segera kembali bertanya kepada Xiaoyan bisakah dirinya membantu Hua Buyu. Jika Xiaoyan setuju maka dirinya pasti akan memberikan pengembalian yang memuaskan kepada saudara Xiaoyan. Xiaoyan seketika terkejut saat mendengar kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Hua Buyu. Dengan kekuatan Hua Buyu apa yang pada saat ini dibutuhkan dari Xiaoyan untuk dibantu. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menjawab apakah yang harus dilakukan oleh Xiaoyan untuk membantu Hua Buyu. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, ia seketika melepas ikatan pinggangnya. Xiaoyan tercengang sesaat dan pipinya langsung menjadi merah. Sementara Hua Buyu pada saat ini membuka bajunya. Xiaoyan tanpa sadar bertanya kepada Hua Buyu apa maksudnya. Sementara itu Hua Buyu pada saat ini tidak menjawab dan segera menunjukkan sesuatu kepada Xiaoyan di jantung Hua Buyu. Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa ada seperti awan udara hitam. Awan udara hitam ini perlahan mulai meresap ke dalam tubuh Hua Buyu. Setengah dari abu-abu diwarnai oleh warna hitam seperti kabut. Xiaoyan tanpa sadar segera bertanya kepada Hua Buyu apakah ini adalah racun. Hua Buyu pun mengangguk dan dengan cepat segera kembali mengenakan pakaiannya. Setelah itu Hua Buyu pun segera berkata jika tebakannya benar saudara Xiaoyan adalah seorang alkemis. Selain itu sepertinya saudara Xiaoyan bukanlah seorang alkemis tingkat rendah dengan kekuatan spiritualnya di keadaan suci dan jalan api. Jika bukan seorang alkemis maka itu benar-benar sangat dirugikan. Xiaoyan pun mengangguk dan tidak menyangkal apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa saat ini seharusnya mungkin Xiaoyan bisa menyempurnakan ramuan kaisar peringkat ke-8 atau bahkan peringkat ke-9. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya dan berkata sepertinya saudara Xiaoyan sudah menebak apa yang diinginkan oleh dirinya. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Hua Buyu dan benar-benar tidak mengerti apa yang Hua Buyu lakukan. Hua Buyu adalah master dari bintang merah, mengapa dirinya meminta bantuan kepada Xiaoyan dan apakah tidak ada alkemis yang lebih kuat daripada Xiaoyan di bintang merah ini? Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah saudara Hua Buyu ingin Xiaoyan membantu memperbaiki ramuan untuk menghilangkan racun tersebut. Hua Buyu pun menatap ke arah Xiaoyan dengan serius dan pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Ia menjelaskan bahwa racunnya ini berasal dari bintang merah. Saudara Xiaoyan pasti sudah mendengar mengenai asal-usul dari bintang merah ini.
Dulunya itu adalah inti sihir dari binatang buas kuno, sementara Master Bintang dari generasi sebelumnya dapat menggunakan ini untuk mendapatkan kekuatan yang kuat. Mereka juga akan ditelan oleh kekuatan ini. Pada saat yang bersamaan semua Master Bintang Merah tidak akan hidup lebih dari 20.000 tahun dan mereka akan sepenuhnya diracuni oleh racun ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan dapat lolos dari bencana tersebut. Oleh karena itu pada saat ini Hua Buyu benar-benar sangat ingin menghilangkan racun semacam ini karena ini benar-benar sangat menyakitkan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas panjang. Ia menyadari bahwa ini adalah jenis racun yang kuat dan sama sekali tidak sebanding dengan racun biasa. Racun ini terus-menerus mengikis tubuh Hua Buyu Xiang. Dan ia pada akhirnya berkata bahwa dengan kemampuan Xiao dan ia khawatir ia tidak akan dapat memperbaiki pil yang dibutuhkan oleh Hua Buyu. Mendengar hal tersebut, Hua Buyu pada saat ini segera berkata bahwa saudara Xiao Yan tidak perlu terlalu pesimis. Dirinya tahu bahwa permasalahan ini sangat sulit tetapi tidak memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikannya. Dirinya juga pada saat ini tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian digerogoti oleh racun sialan ini. Dirinya telah meminta beberapa alkemis yang kuat untuk menanyakan permasalahan ini kepada mereka. Dirinya juga akan memberikan imbalan kepada mereka yang berhasil menyempurnakan pil ini dengan hadiah yang besar. Dirinya akan membagikan 1/5 dari kekuatan bintang merah ini kepada mereka yang berhasil. Mungkin bagi saudara Xiao Yan hal tersebut terdengar agak gila, tetapi izinkan dirinya memberikan sebuah contoh. Pada saat ini Hua Buyu berada di dosian bintang 4 dan dirinya hanya menyerap 1% dari kekuatan bintang merah. Bukankah jika Hua Buyu mendapatkan 1/5 dari kekuatan bintang merah ini akan ada keuntungan yang sangat besar bagi Hua Buyu? Xiao Yan benar-benar kaget ketika mendengar hal tersebut karena Xiao Yan juga seorang master di alamnya. Oleh karena itu Xiao Yan tahu mengerti dengan jelas tentang betapa mengejutkannya membagi 1/5 dari kekuatan alam tersebut. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih tidak percaya diri karena kesulitan dari ramuan ini. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini sedikit khawatir. Xiao Yan lanjut menghela nafas sehingga pada akhirnya segera berkata, bisakah saudara Hua Buyu menunjukkan resepnya kepada Xiao Yan? Hua Buyu pun mengangguk dan matanya binar dan segera mengeluarkan resep dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera melihat resep yang diberikan oleh Hua Buyu dan Xiao Yan menyadari bahwa hanya ada 3 bahan obat yang dibutuhkan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahan obat yang dibutuhkan sebenarnya tidaklah banyak, namun di antara ketiganya mereka benar-benar membutuhkan sumber jantung api. Xiao Yan berpikir bahwa bahan mentah yang disertai di dalam resep ini sudah tidak bisa dibilang langka. Bahan-bahan ini dapat dikatakan sudah hampir punah, terlebih lagi dengan jantung api. Mungkin jantung api ini masih ada, tetapi belum tentu keberadaannya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa sangat sulit untuk menemukan bahan obat ini sendirian. Jika bukan karena keberuntungan dan kebetulan bahan obat seperti ini tidak akan bisa ditemukan sama sekali. Mendengar hal tersebut pada saat ini Hua Buyu pun menganggukkan kepalanya. Hua Buyu pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya telah memperoleh 2 bahan obat lainnya. Pada akhirnya hanya sumber nyala api atau jantung api satu-satunya hal yang belum mereka temukan. Meskipun dirinya tahu sangat sulit untuk mengumpulkan bahan obat ini, saudara Xiao Yan berkultivasi dengan metode api. Dengan begitu mungkin benar-benar ada kesempatan bagi saudara Xiao Yan untuk dapat menemukan jantung api ini. Hua Buyu pada saat ini benar-benar memiliki harapan yang tinggi kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terkejut dan harus mengakui bahwa kebetulan di dunia ini datang terlalu tiba-tiba. Xiao Yan juga pada saat ini melihat ketulusan dan harapan di mata Hua Buyu kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan mencoba yang terbaik. Jika Xiao Yan menemukan sumber nyala api maka Xiao Yan pasti akan segera membawanya ke saudara Hua Buyu. Mendengar hal ini Hua Buyu pun sangat gembira dan memutuskan untuk minum-minum santai bersama dengan Xiao Yan. Pada akhirnya keduanya pun benar-benar mabuk dan tidak sadarkan diri di tengah-tengah perbincangan santai mereka. Kali berikutnya Xiao Yan terbangun. Xiao Yan pada saat ini sudah berada di Palace Art. Xiao Yan melihat sekeliling di mana ada anggota dari timnya, begitu juga dengan Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Ding Yue mengapa Xiao Yan pada saat ini berada di sini. Xiao Zhan pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah menggendong Xiao Yan untuk melarikan diri dari Hua Buyu. Ding Yue juga saat ini menjelaskan bahwa mereka harus memanfaatkan Hua Buyu yang sedang tepar untuk kabur. Mereka pada saat ini harus menemukan Void Seeds dan jika Hua Buyu terbangun mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa nafas dan tidak bereaksi. Tampaknya pada saat ini alkohol masih menyelimuti pemikiran Xiao Yan dan Xiao Yan hanya bisa pasrah kepada Ding Yue. Sementara itu tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi, Ding Yue juga langsung mengendalikan Palace Art dan melarikan diri dengan cepat. Mereka pada akhirnya meninggalkan bintang merah dengan kecepatan tercepat dan menghilang dalam waktu singkat. Namun tidak lama setelah itu ternyata Hua Buyu pada saat ini digantung di atas langit bintang merah. Alkoholnya juga sepertinya masih belum menghilang dan dirinya menatap ke arah bahtera yang menghilang. Hua Buyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata perlahan bahwa gadis ini benar-benar ceroboh. Sementara
Itu kembali ke Xiao Yan dan yang lainnya yang pada saat ini sudah berada di dalam bahtera Dingyu perlahan-lahan melihat peta bintang laut yang berada di atas meja dirinya, memikirkan cara mengambil rute selanjutnya dan cara meningkatkan peluang untuk bertemu dengan Void Seeds. Akhirnya Dingyu pun berkata bahwa ada jejak di sekitar sini dan itu pasti tidak jauh dari mereka. Makhluk itu sangat besar dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menemukannya. Mereka pada saat ini harus pergi ke utara bintang merah. Terlebih dahulu di mana medannya sangat terbuka seharusnya. Di sana juga akan ada lebih banyak monster Void Seed. Mencari makanan karena itu mereka pasti akan berkerumun di sana. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya tiba-tiba lambung kapal terguncang. Xiao Yan pun berdiri tiba-tiba dan memandangi lautan ketiadaan sebelum akhirnya Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan menatap ke arah tempat gelap di bawah dan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera tersebar meskipun kekuatan deteksi ini terbatas di ruang tersebut. Namun Xiao Yan masih bisa merasakan keberadaan dari Void Seeds. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa mereka tidak perlu mencari Void Seeds. Sepertinya pada saat ini mereka benar-benar beruntung karena mereka bisa bertemu langsung dengannya. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Long Yi dan memutuskan untuk memastikan hal tersebut. Xiao Yan bertanya kepada Long Yi apakah benar yang baru saja Xiao Yan ungkapkan. Mendengar hal tersebut, Long Yi pada saat ini mengerut kening. Ada aliran udara yang kuat yang menurun di bawah kapal hingga pada akhirnya Long Yi berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayah memang benar. Ini benar-benar keberadaan dari Void Seeds. Pada akhirnya dengan konfirmasi dari Long Yi ini, Xiao Yan seketika menjadi lebih berhati-hati di lautan ketiadaan yang gelap ini. Jika mereka tidak berhati-hati dan tersedot ke dalam perut Void Seed itu benar-benar akan sangat mengerikan dan tidak akan mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Long Yi segera berkata bahwa sosoknya tepat berada di bawah mereka. Xiao Yan seketika benar-benar terkejut karena keberadaan benar-benar sangat dekat dengan Xiao Yan. Benar-benar takut mereka ditelan oleh Voidites hingga pada akhirnya memerintahkan Long Yi untuk segera berkomunikasi. Xiao Yan berkata kepada Long Yi, bisakah Long Yi mencoba apakah Long Yi bisa berkomunikasi dengannya. Sementara itu Xiao Zhan juga pada saat ini melihat sekeliling hingga pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Yan. Dirinya berkata agar tuan muda Xiao Yan pada saat ini melihat sepertinya ada beberapa bahtera di sana. Xiao Yan pun seketika menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Zhan dan Xiao Yan bisa melihat beberapa bahtera. Xiao Yan pun menyipitkan matanya sedikit dan berkata tampaknya itu memang seperti bahtera. Mungkinkah seseorang juga pada saat ini sedang mencari keberadaan Void Seed? Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin khawatir karena jika hal itu memang benar pihak lain seharusnya memiliki banyak orang kuat di samping mereka. Dengan cara ini Xiao Yan benar-benar tidak ingin Long Yi mengekspos kemampuan garis keturunannya. Jika hal tersebut diketahui oleh orang lain, bukankah Long Yi benar-benar akan diincar oleh mereka? Terlebih lagi dengan kekuatan tim Xiao Yan saat ini benar-benar kan sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Long Yi pada saat ini segera berkata dengan bersemangat kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah berhasil menghubunginya. Xiao Yan sedikit terkejut dan segera bertanya apa yang dikatakan oleh Void Seed ini. Long Yi pun segera menjelaskan bahwa itu adalah Void Seed yang mereka temukan di kota Qianxing sebelumnya. Dirinya berkata bahwa seseorang pada saat ini ingin membunuhnya dan dirinya sedang terluka. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memerintah untuk diselamatkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin terkejut karena dirinya benar-benar telah terluka. Dengan begitu bukankah orang-orang yang memaksa Void Seed melarikan diri dan terluka memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan? Pada saat yang bersamaan di sekitar Xiao Yan pada saat ini tidak hanya satu bahtera yang segera muncul, ada 4 bahtera yang lebih besar dari Fearless Art muncul di sekeliling Xiao Yan. Lalu belasan sosok bergegas keluar dari 4 bahtera dan aura yang dipancarkan oleh masing-masing sosok ini menakutkan. Beberapa sosok pada saat ini melewati bahtera Xiao Yan dan hanya satu sosok yang berhenti. Perlahan sosok ini mengenakan baju besi dan pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Sosok ini pun segera berbicara dengan sangat agresif. Tidak peduli apa tujuan mereka datang ke sini, mereka harus dengan cepat pergi dari sini, dan jika tidak dirinya akan membunuh mereka tanpa ampun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya. Sementara Ding Yue pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan. Dirinya melihat pola yang tergambar di baju besi pria tersebut dan berbisik kepada Xiao Yan bahwa itu adalah keluarga Jin. Xiao Yan pun menatap ke arah pria tersebut. Sementara pria itu pada saat ini kembali lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa keluarga Jin bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Lebih baik mereka pada saat ini segera pergi karena dirinya tidak memiliki waktu untuk berbicara dengan mereka sekarang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangkat kepalanya. Dengan tersenyum tipis dan kata-kata yang paling arogan, Xiao Yan segera bertanya bagaimana jika Xiao Yan tidak ingin pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini tatapan dingin segera melonjak di wajah pria tersebut. Dirinya memandang ke arah Xiao Yan dan yang lainnya yang hanyalah beberapa orang kecil yang tidak tahu bagaimana untuk bertahan hidup.
Namun pada saat ini dirinya juga sedikit terkejut berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Seharusnya ketika seseorang yang lebih lemah berhadapan dengan orang yang lebih kuat mereka benar-benar akan ketakutan setengah mati. Tetapi setelah mendengar perkataan Xiaoyan ini justru pada akhirnya tubuh dari pria tersebut sedikit terkejut. Namun dirinya segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya kembali berkata kepada Xiaoyan jika dirinya memiliki nyali coba katakan hal tersebut lagi. Xiaoyan pada akhirnya dengan masih mengangkat kepalanya kembali mengucapkan perkataan yang sama kepada pria tersebut pun segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Pria itu pun hendak bergegas untuk membunuh Xiaoyan tetapi dirinya segera dihentikan oleh sebuah teriakan. Suara tersebut berkata kepada si pria apa yang pada saat ini dirinya lakukan cepat datang ke sini karena hal besar ini lebih penting setelah tugas selesai maka mereka akan berurusan dengan makhluk kecil ini berikutnya. Pada akhirnya pria yang hendak menyerang Xiaoyan pun hanya bisa mendengus dingin dan membatalkan serangannya. Pada akhirnya dirinya segera mulai melesat menuju ke dalam lautan ketiadaan. Orang-orang ini semua menggunakan sumber kehampaan sehingga mereka dapat berpacu dengan bebas di lautan ketiadaan. Belasan sosok pada saat ini bergegas menuju kedalaman lautan ketiadaan yang tidak berdasar. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah orang-orang yang baru saja pergi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah tujuan dari orang-orang keluarga jin ini untuk menangkap Void Seed. Sementara itu Ding Yue juga pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah kelompok keluarga jin yang tenggelam di lautan ketiadaan. Ding Yue bergumam pasti keluarga jin pada saat ini akan membayar harga yang mahal untuk hal tersebut. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka pada saat ini ingin membantu Void Seeds. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak. Keluarga jin ini juga merupakan salah satu kekuatan teratas di kota Qianxing. Dengan belasan sosok saja Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura mereka benar-benar sangat kuat. Di antara mereka yang terlemah pada saat ini telah mencapai tingkat dosian bintang 3. Sementara itu yang tertinggi mungkin telah mencapai kekuatan dosian bintang 5. Kesenjangan semacam ini benar-benar tidak akan dapat digoyangkan oleh kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan bergumam jika mereka mencoba menyelamatkannya. Xiaoyan khawatir mereka akan dimusnahkan oleh pihak lain. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana cara mereka untuk membantu Void Seeds. Menanggapi hal tersebut Long Yi pun kembali berkomunikasi dan setelah itu segera kembali menjelaskan kepada Xiaoyan. Long Yi menjelaskan bahwa jika mereka membantu Void Seeds ia akan melakukan apa saja bagi mereka. Dirinya juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui lokasi dari Aula Roh Guntur. Dirinya juga menjelaskan bahwa dirinya hanya membutuhkan setetes esensi darah Long Yi untuk dapat membebaskan diri dari orang-orang itu. Mendengar hal tersebut pada saat ini Long Xitian segera bereaksi dan berkata bahwa darah leluhur naga hitam sangat mendominasi untuk monster semacam ini. Setetes darah dari Long Yi sudah cukup untuk menguntungkannya tanpa batas. Oleh karena seperti itu Long Xitian khawatir jika Long Yi memberikannya setetes darah maka Long Yi akan menderita sendiri. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Long Yi. Setelah mendengar penjelasan dari Long Xitian ia lanjut bertanya seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh setetes esensi darah ini. Long Yi pun segera berkata bahwa itu tidak terlalu sakit. Selain itu Void Seeds juga berkata bahwa selama dirinya bisa keluar dari permasalahan ini dirinya bersedia memberikan 10 tetes esensi darahnya sendiri. Sebagai gantinya Void Seeds perlu menelan setetes darah baru yang memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata karena ini permasalahannya. Xiaoyan berpikir metode ini 1 tetes darah ditukar dengan 10 tetes esensi darah. Meskipun mungkin ada celah yang besar di antara esensi darah, tetapi jika benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Long Yi, dan Long Yi tidak akan terluka, mereka pada saat ini benar-benar tidak akan mengalami kerugian. Mendengar hal tersebut Long Yi juga menganggukkan kepalanya, dan Xiaoyan menghela nafas lega. Xiaoyan benar-benar sangat senang setelah menyadari bahwa setetes esensi darah Long Yi yang akan diberikan ini sebenarnya tidak akan membahayakan Long Yi. Bersamaan dengan hal tersebut Long Yi pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa Void Seeds benar-benar sangat membutuhkan bantuan mereka sekarang. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh terlambat. Pada akhirnya Xiaoyan segera menoleh ke arah Voidits yang pada saat ini terperangkap oleh puluhan orang yang berada di bawah. Xiaoyan pada saat ini masih merasa sedikit khawatir bahwa mereka akan dibalas oleh keluarga jin ini. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bahwa mereka pada saat ini memerlukan sebuah strategi. Kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah mengatur strategi dan bergegas pergi untuk menyelamatkan Void Seeds. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan dengan cepat mendekat ke kerumunan yang berada di kehampaan. Lalu puluhan anggota dari keluarga jin juga pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Tekanan yang mereka hasilkan pada saat ini membuat kelompok Xiaoyan dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera melambaikan tangannya dan mulai berbicara sambil tersenyum. Ding Yue berkata bahwa mereka di sini untuk membantu orang-orang dari keluarga jin. Mereka pada saat ini berada di posisi sebagai teman dan bukanlah musuh. Pria yang memimpin semua orang pada saat ini segera waspada kepada Xiaoyan.
Setelah itu dirinya pun segera menatap ke arah Ding Yue yang baru saja berbicara. Kelopak matanya berkedut dan dirinya sekilas bisa mengenali sosok dari diri Ding Yue, dan bagaimanapun Ding Yue terkenal di kota Qianxing dan dirinya adalah putri dari pemilik rumah lelang di kota Qianxing. Pada akhirnya pria tersebut segera berkata kepada Ding Yue, "Seharusnya ini adalah Nona Ding Yue. Tempat ini sangat berbahaya, dan jika dirinya tidak pergi dengan cepat, maka tidak baik jika Nona Ding Yue terluka." Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan dan yang lainnya juga memanfaatkan waktu ini untuk mendekat perlahan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini masih tersenyum dan mulai lanjut berbicara. Ding Yue berkata bahwa dirinya pada saat ini perlu mendekat untuk mendapatkan informasi mengenai Fight Seeds. Mereka pada saat ini telah menahannya, dan bisakah mereka membiarkan Ding Yue untuk melihatnya? Pemimpin dari kelompok ini pun seketika mengerutkan keningnya mendengar apa yang baru saja disiapkan oleh tim Ding Yue. Hal yang pertama terlintas di benaknya adalah pada saat ini Ding Yue benar-benar berniat untuk meminta bagian. Pada akhirnya dirinya pun segera berkata, "Nona Ding Yue seharusnya tahu bahwa makhluk tersebut memiliki kunci lain ke Istana Roh Guntur. Oleh karena itu dirinya harapan pada saat ini Nona Ding Yue tidak mengganggu urusan dari keluarga Jin. Jika tidak maka dirinya benar-benar harus mengikuti perintah dan membunuh siapapun yang pada saat ini menghalangi mereka. Terlebih lagi Nona Ding Yue juga merupakan orang yang pintar. Oleh karena itu Nona Ding Yue juga jangan membuang-buang hidupnya atas permasalahan ini." Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue segera bertanya apakah mereka pada saat ini mengancam Ding Yue. Jika memang itu permasalahannya dan jika mereka memang berani menyentuh Ding Yue, mereka bisa mencobanya dan mereka bisa melihat apa yang akan terjadi kepada mereka. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue, pemimpin dari kelompok keluarga Jin pada saat ini mengerutkan kening. Put bertanya pada saat ini apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Ding Yue. Ia pun segera berkata bahwa semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Ding Yue sebelumnya. Ding Yue hanya ingin mendapatkan beberapa informasi mengenai Fight Seeds. Oleh karena itu Ding Yue berharap mereka akan mengizinkannya. Jika mereka pada saat ini memberi kesempatan bagi Ding Yue, maka Ding Yue berjanji bahwa semua ini benar-benar tidak akan pernah tersebar. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue, pada akhirnya pria tersebut pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Ding Yue hanya punya seperempat jam. Jika melebihi waktu yang mereka tentukan maka mereka tidak akan bisa mengendalikan Fight Seeds dan itu benar-benar akan merugikan. Menanggapi hal tersebut Ding Yue pada akhirnya kembali tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya maka Ding Yue ingin mengucapkan terima kasih. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Fight Seeds. Orang-orang yang dipimpin oleh keluarga Jin pada saat ini hanya bisa menonton ke arah Xiao Yan tanpa berdaya. Ding Yue pun mengedipkan matanya kepada Xiao Yan dan pada saat ini semua orang benar-benar bersiap untuk mendekat. Namun ketika Xiao Yan dan yang lainnya baru saja mendekati kehampaan, Xiao Yan merasakan rambutnya berdiri tegak dan Xiao Yan pun segera berbalik. Dengan tiba-tiba Xiao Yan menemukan bahwa pria yang memimpin kelompok keluarga Jin pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi muram. Dirinya mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Pria itu pun seketika berteriak ke arah kelompok Xiao Yan bahwa mereka jangan mengira dirinya tidak mengetahui apa yang ada di pikiran mereka. Masalah ini benar-benar akan diselesaikan hari ini dan keluarga Jin pasti akan mendapatkan kunci kedua hari ini. Tidak masalah jika Ding Yue yang merupakan wanita dari rumah lelang keluarga Ding, ia akan benar-benar mati. Jika mati di sini tidak akan ada yang tahu siapa yang membunuh Ding Yue. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh dan memerintahkan Long Yi untuk dengan cepat bergerak. Long Yi pun mengangguk dan dengan cepat bergegas menuju ke depan. Sementara itu pria yang memimpin keluarga Jin pada saat ini kembali berteriak tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Yang terkuat di antara mereka di sini hanyalah seorang dosian bintang 2. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah si pria dan memerintahkan semua orang untuk bersiap akan pertempuran. Seketika formasi mendalam kaca surgawi juga terhubung secara berurutan di antara beberapa orang, lalu kekuatan dari setiap orang pada akhirnya terus-menerus mengalir mengisi di tubuh Xiao San. Xiao Yan juga berteriak dengan suara rendah bahwa pada saat ini semuanya terserah kepada Xiao San. Xiao Yan pada saat ini membutuhkan Xiao San untuk menahan mereka. Beberapa saat perbedaan kekuatan di antara mereka benar-benar sangat besar, tetapi dengan pertahanan Xiao San sepertinya semua itu akan dapat diminimalisir. Xiao San pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatannya untuk bersiap bertempur. Kekuatan pertahanan ini benar-benar sangat mencengangkan, terlebih lagi dengan tambahan armor Dewa Hitam. Pada akhirnya Xiao San segera berteriak biarkan dirinya mencoba seberapa kuat seorang dosian bintang 5. Mendengar hal tersebut pemimpin dari keluarga Jin seketika terkejut. Dirinya pada saat ini melihat kelompok Xiao Yan yang benar-benar melesat menyerang ke arahnya secara bersamaan. Pada akhirnya dirinya pun mendengus dingin dan meledek kelompok Xiao Yan karena dirinya menyadari bahwa kelompok ini adalah sampah. Dirinya pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar ingin melihat seberapa kuat dosian bintang 5. Setelah mengucapkan perkataan tersebut pria tersebut pun segera melepaskan tangannya dan energi origin abadi berkumpul di tangan kanannya. Energi origin abadi ini benar-benar tidak sebanding dengan milik Xiao Yan dan seketika energi ini pun mengalir dengan deras.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Zhan juga sudah melesat dan melesatkan tinjunya kedua belah pihak pada akhirnya segera berbenturan dan fluktuasi yang mencengangkan segera melonjak. Banyak suara ledakan yang terus bergema di telinga semua orang kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera tersapu oleh gelombang kejut energi dan formasi benar-benar bubar. Sosok Xiao Zhan juga pada saat ini segera ditembakkan ke belakang setelah benturan armor dewa hitam di lengan Xiao Zhan benar-benar hancur dan seteguk darah pada saat ini Naga Jin pada saat ini mendengus dingin dan berkata hanya seorang Gaudi saja berani melawannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan yang tidak bergerak pada saat ini tiba-tiba terbatuk. Xiao Zhan berusaha untuk membuka matanya hingga pada akhirnya tatapannya berhenti pada pria tersebut. Xiao Zhan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Zhan benar-benar telah berhasil menerima pukulan ini. Melihat Xiao Zhan yang pada saat ini masih bangun, pria itu pun seketika terkejut dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin, pukulannya ini benar-benar sangat kuat. Bahkan dosian bintang 1 dan bintang 2 akan bisa dihancurkan. Namun pada saat ini sosok Xiao Zhan benar-benar hanya menderita beberapa luka dan nyawanya tidak dalam kondisi bahaya. Baik Guandong dan Ding Yui juga pada saat ini terkejut melihat pemandangan ini. Mereka melihat ke arah Xiao Yan dan Xiao Zhan dan berpikir bahwa dua orang ini benar-benar orang gila. Yang satu berani memerintah untuk menghadapi orang yang lebih kuat, sementara yang lainnya pada saat ini benar-benar nekat. Guandong pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa ini adalah kekuatan fisik yang mengerikan. Jika Xiao Zhan di masa depan dan berhasil menerobos ke dosian, maka Guandong benar-benar khawatir. Hanya dengan bintang 1 dosian saja dirinya dapat menahan serangan penuh dari dosian bintang 3. Guandong pada saat ini benar-benar mendecakkan lidahnya karena Guandong menyadari jika Guandong terkena pukulan sebelumnya, meskipun tidak akan terbunuh, Guandong benar-benar akan menderita luka dan cedera yang sangat parah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pemimpin dari keluarga Jin memandang ke arah sosok Long Yi yang bergegas. Dirinya pun segera memerintahkan pasukannya untuk menghentikan Long Yi. Beberapa pria yang memegang rantai emas pada akhirnya segera meletakkan rantai masing-masing dan bergegas menuju ke arah Long Yi. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pun segera memanggil Yiwa untuk keluar. Sosok Yiwa yang gemuk seketika muncul di atas kepala Xiao Yan dan seluruh tubuhnya transparan. Dirinya segera mengoceh dan nyala api segera naik di tangannya dengan cepat. Belasan teratai api pada akhirnya segera terbentuk dan Yiwa pada saat ini langsung membuangnya. Ini benar-benar sangat cepat dan kedua orang yang mengejar Long Yi pada saat ini berhenti untuk berhadapan dengan Yiwa. Serangan ini benar-benar menembus mereka seolah-olah senjata mereka berhadapan dengan kehampaan. Setelah beberapa saat terjadi rangkai ledakan dengan teratai api dan meledak di hadapan tubuh mereka berdua. Keduanya pun seketika mundur dan mereka segera menghela nafas lega setelah terkena serangan Yiwa. Baju mereka sedikit kusut oleh pengeboman dari Yiwa dan pada saat ini mereka bergumam sangat beruntung bahwa serangan itu tidak terlalu kuat. Sementara itu di sisi lain sosok Long Yi pada saat ini tidak berhenti sama sekali dan menuju ke arah Void Seeds. Melihat hal tersebut pada saat ini pemimpin keluarga Jin pun memerintahkan kedua pria yang baru saja mengejar untuk kembali bereaksi. Pada akhirnya kedua pria itu pun segera tersadar dan dengan cepat terus mengejar sosok Long Yi. Kembali ke pemimpin dari keluarga Jin yang pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan, dirinya segera berkata, tampaknya bocah ini adalah pemimpin dari gerombolan ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dengan santai dan nyala api muncul. Tepat ketika Xiao Zhan berhantaman dengan pria tersebut, Xiao Yan tidak hanya berdiam diri dan pada saat ini di hadapannya teratai api surgawi telah mengembun. Teratai api surgawi ini berbeda dari biasanya dan penampilannya terlihat lebih padat. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum bandel dan berkata bahwa tebakannya memang benar. Terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan telah menyiapkan hadiah besar untuk pria tersebut. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera menyeret teratai api surgawi di tangannya dan melemparkannya ke pria tersebut. Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah 3 kali lipat kekuatan teratai api surgawi dari yang biasanya. Xiao Yan benar-benar ingin tahu seberapa kuatkah daya hancur dari teratai api ini. Xiao Yan di dalam hatinya pada saat ini memiliki harapan bahwa serangannya ini akan memiliki efek yang bagus. Pada akhirnya teratai api pun segera sampai di hadapan si pria yang belum sempat bereaksi sama sekali. Ledakan segera terjadi di lautan gelap ketiadaan teratai api surgawi Xiao Yan ini meledak dengan hebat dan cahaya dari nyala api ini benar-benar menyinari seluruh area. Api surgawi segera mengelilingi pria tersebut di dalamnya dan memancarkan gelombang api yang sangat panas. Begitu api ini menyebar ke sekitar Xiao Yan segera menyelimuti semua orang dengan api surgawi. Bahkan dua orang yang mengejar Long Yi juga pada saat ini terkena imbas dari serangan Xiao Yan. Sementara itu Long Yi pada saat ini semakin menjauh akibat dari dorongan ledakan serangan yang dilesapkan oleh Xiao Yan. Long Yi pada akhirnya menjadi semakin dekat dengan Void Seeds dan pada saat ini segera mulai meraung ke arah Void. Setelah mendengar raungan dari Long Yi pada saat ini memerintahkan Void Seeds untuk segera menangkap esensi darah dari Long Yi. Pada akhirnya Void Seeds pun membuka mulutnya, perlahan esensi darah pada akhirnya benar-benar masuk ke dalam mulutnya hingga pada akhirnya dirinya segera menutup celah di mulutnya. Melihat hal tersebut telah berhasil, Long Yi pun segera kembali mulai meraung ke arah Void Seeds.
Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit menatap ke arah lautan api yang terbentuk dengan ledakan teratai api. Pedang kuno api surgawi juga pada saat ini sudah berada di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar waspada, namun tidak lama setelah itu tiba-tiba bayangan pedang dengan sangat cepat segera melintas di hadapan Xiao. Sebagian besar ujung pedang ini pada akhirnya segera tenggelam ke dalam tubuh Xiaoyan. Ia pun menyeringai kesakitan menahan rasa sakit dan dengan cepat menyambut pedang panjang yang menancap. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua anggota tim Fearless segera berkumpul di hadapan Xiaoyan. Lautan api juga pada saat ini segera perlahan menghilang dengan sosok yang tergantung yang mulai terungkap. Pedang panjang yang ditarik oleh Xiao terbang kembali ke arah pria tersebut, dan pada saat ini pria tersebut sedikit tersenyum. Pakaian di tubuhnya pada saat ini hangus terbakar dan wajahnya benar-benar sedikit gosong, namun tampaknya dirinya pada saat ini tidak terluka dan hanya pakaiannya saja yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Melihat hal ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit terkejut. Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain pria itu juga pada saat ini segera bergumam bahwa bocah ini benar-benar luar biasa. Kekuatan dosian bintang 1 bocah ini benar-benar tidak bisa dipercaya dan setara dengan seorang dosian bintang 3. Jika bocah ini benar-benar memiliki kesempatan untuk mencapai dosian bintang 3, bahkan si pria yang merupakan bintang 5 dosian sepertinya akan kewalahan jika menghadapi bocah ini. Namun semua itu benar-benar sangat disayangkan karena bocah tersebut pada saat ini akan segera mati di tangannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakkan giginya sebelum akhirnya menoleh ke arah Long Yi. Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa Void Sea tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan diam-diam berpikir bahwa ini benar-benar akan buruk. Pedang panjang pemimpin keluarga Jin pada saat ini segera kembali dilepaskan. Pedang ini benar-benar sangat cepat hingga tidak mungkin bagi kelompok Xiaoyan untuk dapat melihat jalur terbang pedang panjang ini. Xiaoyan pada akhirnya segera menyeret pedang kuno api surgawi. Xiaoyan bersiap untuk menyerang kapan saja karena sekarang Xiaoyan tidak memiliki cara untuk melawan pedang tersebut. Namun di tengah-tengah masa-masa kritis ini pada akhirnya sebuah suara seruling segera terdengar. Perlahan pedang panjang yang hendak menusuk Xiaoyan pada akhirnya segera berhenti di udara dan bergetar. Xiaoyan dan yang lainnya juga tentu saja mendengar suara seruling yang sangat akrab ini. Mata Ding Yue juga pada saat ini berbinar ketika mendengar suara seruling ini. Ini adalah saudara Hua Buyu. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera melihat bahtera yang mendekat dan Hua Buyu pada saat ini berdiri di haluan perahu. Di sisi lain pemimpin dari keluarga Jin pada saat ini memandang ke arah Hua Buyu dengan takjub. Setelah Hua Buyu mendekat ke arah mereka barulah pada saat ini pria tersebut bergumam dengan sedikit keterkejutan. Dirinya segera berkata, bukankah ini adalah penguasa dari bintang merah bernama Hua Buyu? Setelah mengucapkan hal tersebut, dirinya juga pada saat ini segera mengembalikan senjata yang berada di tangannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hua Buyu juga memandang pria yang memimpin keluarga Jin. Hua Buyu segera berkata bahwa ini adalah Wu Henjian dari keluarga Jin di kota Qianxing. Dari gelagat kedua orang ini sangat jelas bahwa keduanya benar-benar telah saling mengenal. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wu Henji jelas sedikit takut kepada Hua Buyu. Melihat kemunculan dari Hua Buyu yang tiba-tiba mau tidak mau dirinya merasa sedikit berhati-hati. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya berharap saudara Hua Buyu tidak berpartisipasi dalam permasalahan ini. Jika Hua Buyu melakukan hal tersebut maka keluarga Jin juga akan segera berterima kasih kepadanya. Menanggapi hal tersebut Hua Buyu pada saat ini hening sejenak dan hal tersebut membuat Wang Ji mengerutkan kening. Melihat Hua Buyu yang bersikap dingin Wang Jian pun segera berkata bahwa dirinya tahu reputasi dari Hua Buyu di bintang merah. Bahkan Hua Buyu bisa menyaingi bintang 6 dosian atau bahkan bintang 7, namun ini bukan di daerah bintang merah. Dan jika Hua Buyu terus ikut campur Wang Jian tidak keberatan untuk menambahkan 1 orang lagi untuk dihabisi. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun segera berkata perlahan kepada Wang Jian. Hua Buyu segera berkata bahwa memang benar tempat ini bukanlah bintang merah, tetapi meskipun begitu jaraknya tidaklah terlalu jauh dan Hua Buyu masih bisa menggunakan kekuatan bintang merah. Hua Buyu juga pada saat ini berpikir sepertinya hanya itu saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh dosian bintang 5. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Hua Buyu, Ding Yue pada saat ini merasa ada yang tidak beres. Melihat penampilan Hua Buyu benar-benar sedikit bingung. Hua Buyu yang dirinya kenal tidak akan pernah berbicara dengan nada seperti itu. Ding Yue belum pernah mendengar kata-kata yang mengancam seperti itu keluar dari mulut saudara Hua Buyu. Ding Yue pun langsung memikirkan hal ini dan sekarang Ding Yue menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan. Ding Yue segera bergumam di dalam hatinya, sepertinya saudara Hua Buyu tidak memiliki cara lain untuk menggunakan kekuatannya. Tampaknya jarak Hua Buyu dengan bintang merah pada saat ini benar-benar cukup jauh. Oleh karena itu, sepertinya ucapan yang baru saja diucapkan oleh saudara Hua Buyu hanya untuk mengancam Wu Henjian. Sementara itu di sisi lain Wu Henjian tentu saja tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Ding Yue pada saat
Ini kekuatan dosian bintang 4 Hua Buyu sendiri juga sangat kuat jika Hu Buyu benar-benar dapat menggunakan kekuatan bintang merahnya Wen Jian pada saat ini benar-benar yakin bahwa dirinya bukanlah lawan yang cocok bagi Hua Buyu. Memikirkan hal ini, otot-otot di wajah Wen Jian pun seketika tidak bisa menahan kedutan. Tanpa diduga dirinya pada saat ini benar-benar menghadapi permasalahan yang cukup rumit, namun dirinya menyadari bahwa misinya kali ini benar-benar tidak boleh gagal. Setelah banyaknya perjuangan untuk menahan Void Sage, pada akhirnya Wen Jian pun menatap ke arah Hu Buyu dengan mata rendah dan mulai kembali berbicara dengan suara yang dalam. Wen Jian bertanya bagaimana masukannya menurut Hua Buyu. Jika dirinya benar-benar ingin ikut campur, maka dirinya benar-benar akan berada di dalam permasalahan. Dengan begitu maka keluarga Jin pasti tidak akan membiarkan Hua Buyu pergi. Dengan begitu mudah menanggapi hal tersebut pada saat ini Hua Buyu seketika tersenyum tipis. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata, mungkin Wen Jian juga tahu bahwa di bintang merah jangankan hanya ada satu keluarga Jin, bahkan jika ada dua keluarga Jin, Hua Buyu benar-benar tidak akan takut. Hu Buyu di sini hanya untuk membawa pulang saudari perempuannya. Oleh karena itu pada saat ini Hu Buyu tidak peduli seberapa banyak kata-kata omong kosong berisi ancaman yang mereka keluarkan. Bagi Hua Buyu hal tersebut tidak akan berhasil, dan itu hanya akan membuat Hu Buyu semakin ingin membunuh.